Ya. Oke. Soal tipe itu gimana menurut menurut kamu? Sebenarnya kalau misalnya aku dengar berita gitu ya di TV atau media tulisannya pemerintah menyatakan bahwa ini gitu. Maksudnya informasi yang pemerintah omongin itu misalnya tentang biologi aku udah skeptis sih. Karena aku ngerasanya kayak ngapain sih pemerintah announce sesuatu tentang biologi tapi mereka yang ngomong karena emang sebenarnya kalau misalnya saintis yang ngomong atau misalnya dari penelitinya sendiri yang ngomong, aku lebih welcoming gitu loh rasanya. Karena sebenarnya konteksnya tuh kadang-kadang suka jadi beda banget. Kalau di biologi itu kan sebenarnya objektivitas itu kan sangat amat berpengaruh sama cara ngomong dan mempengaruhi message yang akan orang tangkap tuh apa gitu ya. Kalau misalnya dibilang genetiknya berbeda dengan yang lain tuh aku nggak ngerti sih maksudnya signifikansinya apa sih ngomong kayak gitu sebenarnya gitu. Yes. Apakah maksudnya misalnya apakah mau bilang kita unik? Maksudnya kita unik itu apa gitu kan harusnya malah lebih ribet dong, lebih susah gitu karena kita beda berarti dari seluruh dunia gitu. Yang orang kadang-kadang suka. Tapi kayaknya orang-orang Indonesia lebih senang dan bangga dengan berita itu deh. Iya kayak unik. Satu unik. sisi iya, jadi kita beda. Wah kita ini, kita kayak ras kita ini unggul itu kayak. Iya, yang konsep-konsep aku tangkap. Padahal aku tangkap itu ya. Ya, itu yang kita tangkap pertama kan. Jadi mungkin kita juga ngasih informasi bahwa kita nggak unik. Soalnya ini nggak sesederhana itu neranginnya karena pengelompokan virus ini juga nggak sesederhana bahwa ada kelompok SGV itu kan. Terus habis itu itu yang undetected itu yang kita tuh masuk yang emang yang O ini, tapi kalau diurutin jumlahnya dari 16.000, kita cuma ngoper 3 ya dari 16.000 yang udah ada genom strain virus. Di dunia udah ada 16.000 ya? Yang 16.000 di-exclude yang nggak lengkap itu 14.900 sekian gitu. Itu berapa hari lalu ya? Tapi tiap hari pasti update. Kita hanya menyumbang 3 ya? Iya, kita hanya menyumbang 3. Dan katanya sih akan nambah lagi ya, 4 lagi. Jadi nantinya 7. Iya, gitu. Cuman ya katanya boleh. Tapi itu mungkin kita startnya juga udah terlambat. Jadi ya memang kalau misalnya bisa secara reguler nanti ke depannya bakal disumbangin terus ya. Asal terus dilakukan secara reguler sih sebenarnya ya udahlah. Itu baru ngasih arti. Itu baru ngasih arti ya. Dan kejelasannya itu dari 16.000 itu kayak separohnya emang di ini ya, strain yang umum ya, di G apa-apa itu. Terus yang kedua terbanyak itu justru yang tidak ini di luar kelompok ini yang sama kayak 3 strain kita ini. Benar nggak sih? Jadi misalnya A, B, C sama O gitu kan. Yang O ini yang di luar dari 3 yang umum. Tapi yang terbanyak dilaporin sama negara itu yang ini misalnya ini 9.000, ini kita 3.000 gitu. Habis itu baru 1.000 gitu. Jadi apa namanya? Jadi bukan berarti unik juga. Bukan berarti unik karena kita ini sama kayak ribuan genom dari negara lain juga gitu. Makanya pertama aku miskonsepsi karena yang aku ulik itu uniknya itu apa sih strain kita emang beda sendiri. Jadi aku cek sama temanku itu adalah analoginya, homologi dari nukleotidanya bahwa kita tuh sama banget sama strain yang ada di Asia gitu. Bukan beda sendiri. Ternyata emang strain kita ini pengelompokan virusnya yang O itu. Jadi yang maksudnya Pak sampaikan itu ya bahwa kita ini adalah kelompok keempat gitu dari 3 utama gitu. Itu aku berdasarkan cara ngomongnya ya yang membuat konteksnya cara jadi ngomongnya salah bikin jadi orang dapetnya tuh interpretasinya tuh salah gitu. Bahwa ujung-ujungnya kembali ke beda. Science communication ya. Bukan beda tapi strain kita yang laporkan sangat kecil itu emang satu kelompok gitu istilahnya satu kelompok. Bukan beda dari yang lain sama sekali. Enggak. Emang udah. Ini biasa aja. Nggak ada value-nya buat apa-apa juga sebenarnya. Jadi, kenapa rame ya itu. Emang karena interpretasi dari masyarakat. Kita ini beda gitu. Boh itu aneh ya. Mungkin emang konotasi mutasi di masyarakat tuh juga nggak entirely bagus gitu loh. Orang selalu ngerasa mutasi itu dihubunginnya ke X-Men gitu yang bisa ada kekuatan super yang beda dari yang lain. Jadi gitu. Kalau ada vaksin kita nggak bakal bisa
mempan ke kita gitu kan. Ya itu yang rada takut mikirnya gitu. Jadi wah tambah khawatir lagi. Wah, kapan lagi berakhir nih? Soalnya kita strainnya beda gitu. Yang enggak satu kita cuma laporin 3 dari 13.000 gitu misalnya. Yang udah kebukti positif gitu. Itu nggak represent dari strain yang beredar di Indonesia sih. Itu 2 yang miskonsepsi dari penyampaian scientific message. Dan penelitian yang aku baca, referensiku itu bahwa vaksin perubahan-perubahan mutasinya ini, mutasi dari virusnya ini tidak mempengaruhi dari vaksin yang dibuat, efektivitas vaksin yang dibuat karena poin targetnya itu bukan di mutasi yang biasa terjadi gitu, strain-strainnya. Sepahamku berarti. Jadi nggak ngaruh sih. Jadi salah satu gunanya juga membaca genom secara keseluruhan di bumi ini sampai berbelas-belas ribu tuh sebenarnya supaya dari strain-nya itu sendiri kita bisa tahu. Jadi hotspotnya mana aja sih, mana aja daerah yang rawan mutasi, mana daerahnya yang rawan tidak terganti di semua jenis virusnya. Nah, kayak kayak mungkin kalau jalan tol gitu ada hotspot yang bakalan selalu rusak terus atau gimana kalau kena hujan bolong-bolong terus. Ada bagian yang emang jalannya lurus-lurus aja gitu. Nah, sebenarnya memang hotspot tempat yang bakalan jalannya bolong terus ini, genomnya yang bakalan mutasi terus, itu tempat yang tidak target untuk obat, untuk vaksin juga. Jadi sebenarnya walaupun ada mutasi juga, so far sampai sekarang menurut penelitiannya, itu nggak akan berpengaruh ke vaksin yang sedang dibuat dan juga obat-obatnya. Mas Firsa sebagai awam gimana? Nangkepnya kemarin masih rancu ya? Emang susah sih istilahnya. Untuk kemarin ya, yang kalau orang awam menangkapnya ini adalah sebuah lompatan sains yang besar di Indonesia gitu loh. Wah, kita bisa gitu loh. Nah, kalau buat saya pribadi, saya malah tanyanya adalah kenapa yang melakukan itu adalah lembaga tersebut gitu loh, bukan BPPT atau LIPI atau Kemenristek gitu. Terus ada lagi teman saya nitip pertanyaan ke kalian 3 hari lalu karena dia ngulik beneran sih. Dia orang awam nanya, dia sampai mikir gini, kalau kita berbeda, apakah yang salah peneliti di luar negeri atau kita yang salah gitu loh? Kok kita bisa beda gitu? Nah itu. Ya. Padahal pertanyaannya itu sendiri nggak benar karena konsep berbedanya itu. Iya itu dari menangkap informasi yang salah itu ya. Berbeda ini tuh buat orang awam membuat kita bangga, ras kita berbeda, kita ras Atlantis yang berbeda. Terus buat yang mau mikir ya kayak tadi, kalau kita beda, masa sih kita beda gitu loh. Yang salah kita atau luar negeri gitu loh. Gak mungkin luar negeri salah gitu loh. Nah itu kan. Nah, yang lebih detail lagi, saya mau tanya Eijkman ini kan? Kenapa Eijkman? Kenapa Eijkman? Cara ngeceknya di tiap negara beneran, ya ini pertanyaan naif sih. Taunya kita bener, metodenya gimana? Gitu. Jadi kalau misalnya cara sequence genome itu sebenarnya sesuatu yang pretty basic sih, Mas. Pretty basic. Jadi sama basicnya kayak ngelakuin PCR gitu. Jadi nggak usah di 60 hari ini untuk hal basic ini memalukan sekali ya. Ini kita hal basic ini. Aku menaruh konteksnya. Ya lumayan gitu lah. Memalukan sekali ya. Iya, kita baru nyetor setelah 60 hari 3 doang lagi. Misalnya kita nyetor, misalnya numpuk PR-nya nih, dan misalnya kita numpuk kerjainnya kayak kita kan, kayak belajarnya cuma PR-nya udah dikasih 3 bulan, gitu. Buat 3 bulan, tapi kita sehari gitu, itu harusnya kita ngumpulin 100-200 sampel sih harusnya ya, tapi cuma 3 doang gitu. Itu ada hina sih menurutku. Jadi soalnya maksudnya mesinnya ada, yang ngelakuin bisa, yang bisa ngelakuin pun banyak kok. Dan yang mengeluarkan datanya itu Eijkman juga mesinnya udah ada dari dulu dan udah digunakan untuk membaca genom virus-virus yang lain. Ini Eijkman ya. Kalian kenapa itu? Eijkman dulu. Eijkman itu Jadi sejarahnya ini Eijkman adalah orang Belanda
Ya, aku ceritain dikit ya. Ekman adalah peneliti Belanda yang dulu dapat Nobel Prize di Belanda gitu. Terus itu nggak nyambung. Ekman itu nggak pernah kerja di Indonesia, pahamku gitu. Tapi in honor to his name, pas itu pemerintah kolonial yang punya badan ini, yang gedungnya masih dipakai sampai sekarang, itu punya badan yang namanya Health apa gitu ya. Itu tuh dikasih nama Ekman gitu, in honor. Jadi pas tahun 19 awal, 1900 berapa? 18 Oh, terakhir. dulu dia pernah kerja di Indonesia, Mas, di gedung Eijkman itu. Oh gitu Dia ya. dia neliti penyakit beri-beri di 18. Tiamin ya sama vitamin. 88. Beri-beri. Jadi itu sejarahnya ya. Terus abis itu fast forward ke pas ini berdiri terus. Jadi kayak laboratori umum lah istilahnya, laboratorinya pemerintah gitu. Baik pemerintah kolonial atau Jepang juga dipakai. Terus abis itu pas Indonesia menguasai Indonesia merdeka itu sempat naik turun, sempat hilang, sempat 98 sempat hilang, terus 2004 diaktifkan lagi. 2004 jauh banget Iya, ya. 98 ini terus 2004 aktif lagi dan jadi negara yang lembaga non profit dan government funded research institute. Jadi ini kayak LIPI sih kayaknya. Kalau di level fundingnya itu kayak LIPI dan dia ini afiliasinya resmi sama Ristek. Oh, Ristek. Oh, berarti termasuk lembaga negara lah ya? Iya, termasuk lembaga negara gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa kerjanya bisa beda banget sama Litbangkes ya. Aku nggak tahu. Jadi, nah itu bedanya apa, Pak? Bedanya apa, Bo? Ya, aku juga nggak tahu. Tapi di mata saintis Indonesia ya, maksudnya Eijkman itu tempatnya maju karena dia banyak kerjasama sama universitas luar. Jadi mereka banyak punya joint PhD sama Oxford, punya joint PhD sama Harvard gitu-gitu. Jadi untuk saintis bekerja di Eijkman itu ya mereka mengerjakan project-project di salah satu di Indonesia yang paling maju sebenarnya. Jadi memang Eijkman itu dihitungnya alatnya, kalau misalnya kita ngebayanginnya Indonesia tuh alat-alatnya payah, mesinnya nggak baru. Nah di Eijkman ini biasanya mereka punyanya yang paling bagusnya. Jadi sebenarnya bagus sih. Bagus. Coba kalian orang-orang yang kerja di sana juga outputnya macam-macam. Jadi ada dari infectious disease, penelitian infectious disease, ada yang biodiversity, terus abis itu ada yang meneliti vaksin juga. Oke. Tanggapnya aku dari penjelasan tentang Eijkman ini, berarti Eijkman untuk yang case COVID-19 ini mereka menurunkan standar kerjanya ya? Tanda kutip standar kerja mereka telat ini. Nah itu nggak tahu siapa, mungkin mereka have their hands full gitu loh, aku ngerasanya. Mungkin karena harusnya ya, idealnya itu kan suatu negara punya bagian untuk mengurus emerging diseases gitu. Jadi satu departemen yang mengurus CDC penyakit, gitu ya? Iya, kayak CDC-nya gitu kan. Nah, kita itu kan tidak punya seperti CDC-nya. Jadi kalau tiba-tiba ada penyakit datang, ya saling lempar-lemparan, mungkin aku ngebayanginnya ya, saking lempar-lemparan. Dan dari mereka pun kan sebenarnya tanpa ada COVID-19 itu mereka juga udah ada project lain, mereka juga lagi ngerjain hal yang lain. Jadi ya mungkin sempat bagi-bagi juga, yang ini tiba-tiba orang jadi di-switch program kerjanya, jadi dia ngerjain apa-apa gitu ya. Mungkin di dalamnya itunya sih aku belum dapat bocoran sih kayak. Ya, intinya sih misalnya narasi newsroom ini pernah ini kan, aku referensinya itu ya, pernah bahas ini sebenarnya sequencing ini. Jadi dulu ada kecacatan ini ya, aturan dari SOP dari pemerintah bahwa kapasitas tes ini kan newsroom ini bahas kapasitas tes kenapa bisa lama bla bla bla. Terus mereka pas itu merujuk sama peraturan dari ini ya, Kemenristek bahwa harus ke Batlitbangkes dulu untuk di sequence. Itu yang 2 minggu pertama kita April tuh sampai
sampai akhir Yang minggu lalu kita Maret. omongin ya. Sampai akhir Maret. Jadi sempat ada waktu bahwa semua kasus COVID harus ke Balitbangkes untuk sequencing gitu. Iya. Iya, itu yang menjadikan lambat. Excuse-nya itu dikiranya. Terus habis itu SOP-nya dirubah. Tapi anehnya itu narasi newsroom juga ngangkat bahwa kalau emang benar udah di sequencing, kok nggak dilaporin ke G-Said gitu. Dan ini nyambung ke sekarang, fast forward 2 bulan. G-Said bisa dijelaskan sebentar. Bisa. Itu kayak apa sih gitu? Iya. FIFA-nya sepak bola atau apa? Iya, G-Said itu apa internasional ya, international funding ini ya, organization buat Genome Data Bank gitu. Itu istilahnya. Oh, J-nya Genome ya? Wow. Iya, itu sangat umum kok. Sangat umum ada data portal itu. Jadi kalau di runut ini ya, genomic study di dunia, ada, jadi itu diinisiasi sama penemuan DNA tahun 70-an. Iya nggak sih? Tahun 70-an loh kita baru nemu DNA. Watson and Crick ya? Watson and Crick. Iya. Baru loh itu. Terus habis itu sequencing-nya baru ada itu, pola-pola sequencing-nya. Terus tahun 87 sampai 89 itu kolaborasi terbesar di bumi. Di bumi ini, kolaborasi dari berapa puluh universitas dunia untuk mengungkapkan genom dari manusia, Human Genomic Project namanya. Human Genome Project itu kira-kira 10 tahun baru keungkap. Muti udah buka G-Said? Ya, share aja. Nah. Oke, kalau misalnya yang tadi Mas Kamil omongin itu kan memang inisiasi dunia untuk itu tadi Human Genome Project ya Mas ya? Iya, jadi genom-genoman ini emang iya, terus G-Said itu punya itu sendiri bahwa dia menghitungkan genom dari yang hal lain gitu, misalnya virus, emerging, macam-macam. Jadi istilahnya dalam 4-5 dekade belakangan ini, dari tahun 70-an sampai sekarang ini, soal genom ini sangat-sangat global kerjaannya orang gitu. Jadi itu global inisiatif masing-masing mengupload bacaan dari DNA itu sendiri. Untuk jadi melaporkan ke dunia bahwa kita tuh kayak gini genomik itu. Kalau ada dua negara besar yang nggak ngelakuin itu sangat jadi ancaman buat sains ini, dunia sains ini. Bukan ancaman, apa ya? Anomali sih. Nah, Indonesia ini salah satu anomali gitu. Kita jarang laporin apa-apa. Itu aja sih. Terus ini G-Said. Silakan share screen. Oh iya, aku gak share di handphone, aku ngeliatnya. Nah, kalau G-Said ini sebenarnya ini inisiasi kalau misalnya yang tadi genom di-upload itu kan kebanyakan nama database-nya namanya Gene Bank biasanya. Jadi bank untuk genom gitu. Nah, kalau misalnya G-Said ini lebih khusus ke virus influenza awalnya, karena influenza itu kan virusnya terus berubah gitu kan. Nah, ini salah satunya supaya melihat pergerakan atau perubahan dari virus influenza itu sendiri gitu. Nah, terus tiba-tiba karena ada COVID-19 ini epidemik, jadi akhirnya sekarang si G-Said itu dipakai juga untuk nge-track virus-virus. Iya. Wih, keren. Keren banget. Ini bisa ngelihat macam-macam COVID global cases, wherever. Kita bisa ngulik. Kita ini sangat aksesibel. Jadi bioinformatik lah namanya ini, bioinformatics things ini, bidang ini, genom manusia yang lain itu bisa diakses dengan terbuka tanpa restriksi oleh komputer rumahan gitu istilahnya. Dan kita bisa mengolah datanya sendiri ya, misalnya asal kita ada mau internet, lihat, iya, asal ada internet. Cuma syaratnya satu, internet dan bahkan dari HP. Itu bisa dari Mas mana? coba lihat gambarnya itu dong, Mas. Di mana ya itu ya? Itu ada budaya Tiongkok apa? Yang global pandemic itu deh kayaknya ya, global cases. Global cases. Ini genomic epidemic sama. Gitu. Jadi sebenarnya dari website ini kita sendiri, ini isinya adalah si 14.000 genom itu, Mas. 14.000 genomnya itu bisa kita olah datanya. Kita mau lihat misalnya di Amerika misalnya gimana, di UK berapa banyak mereka genomnya apa aja, di Indonesia kayak gimana. Terus kita bisa mau banding-bandingin.
oh ini bukan jinnya nih, ini John Hopkins, dia nge-link ke persebaran ini. Oh, oke. Yang di pandemik itu berarti tadi ya? Iya mungkin bentar. Ya intinya data-data ini sebenarnya bisa ini kayaknya genomic epidemiology. Bisa diakses oleh siapapun, tapi emang harus punya prasyarat pemahaman sih. Kalau misalnya awam ini lihatnya pusing, udah kayak kayak ngelihat data gitu ya sebenarnya. ya kayak gini nih. Ini yang kita dari 16.000 ini kayak gini. Kita cuma ada 3 titik. Jadi 1 titik itu melambangkan 1 buah virus yang di sequence. Garis-garisnya itu sama seperti kita kalau dulu pas SD sekolah dulu dibikin family tree gitu, disuruh lihat garisnya ibu jadi anak, terus ntar anaknya nikah sama siapa, jadi hubungan cucu apa gitu-gitu. Nah, kalau ini garisnya tuh garis relasinya antara virus itu. Ini menurut warna, yang ungu itu kelompok O yang kita itu. Yang kita sekarang. Other. Kelompok other ya. Berarti kita nggak spesial itu ya? Enggak, karena banyak juga nih si banyak kan? lainnya itu titik-titik ya. Jadi kalau misalnya diperhatiin ini juga ada timeline-nya ya Mas di bawah. Jadi bawah dari tahun 2019 Desember, terus ke Januari, Februari, Maret, April sampai sekarang. Jadi titik-titiknya ini tergantung kapan di submit itu genom virusnya. Nih sekarang yang seru kayak gini nih. Terus dulu kayak gini Mas. Bentar, play. Udah, dulu Wuhan ya, hitam ya. Bla bla bla. Aduh lama banget sih. Lama banget. Kemarin videonya aku percepat berapa kali gitu. Iya, ini istilahnya nantinya. Nah, nanti tetap penyebaran gitu. Nah, jadi mereka jadi kayak gini Mas. Bener kan? Iya. Ya, kita tuh kelompok asli sebenarnya. Karena ungu ini other ya, itu titik awalnya aja udah ungu gitu. Iya. Terus lama-lama tuh kayak punya si virus ini lah, ini lebih jelas ya. Virus ini jadi merah semua kan Mas. Kelompok yang banyak itu yang merah ini gitu. Yang hitam ini, yang ungu ini kan jadi dikit gitu. Kita tuh termasuk yang ungu. Kita yang ungu ya. Jadi kita nggak beda. Spesial ya. Justru kita ada dari awal. Malah. Dari awal kan emang mereka mengelompokkan nggak istilahnya masih goyang lah nih gitu. Gitu. Ya udah kira-kira kayak gitu ya. Data ini tuh bisa aksesibel, tapi kalau kita nyemplung ke situ orang awam itu kayak aku pernah baca bagus deh soal genomik ini. Jadi kayak kita tuh di lautan gitu, nggak dikasih perahu, kita bakal tenggelam sama data. Kalau kita punya perahunya dengan sains ini macam-macam, kita bisa baca ini kita bisa ngarahin gitu. Seru ya? Seru. Ini aja satu ilmu studi sendiri gitu, bioinformatics. Yes. Di Indonesia udah lumayan kok, udah ada beberapa kan, ada subjek, ada ininya malah. Mungkin ada fakultasnya malah. Di kampusku ada jurusannya. Ya itulah jurusannya, ada jurusannya. Maksudnya di Jakarta aja ada jurusannya. Dan ke depan kayaknya semua universitas bakal ngelihat itu, apalagi dengan wabah ini bakal lebih maju sih soal ini. Jadi big data tuh nggak cuma di ekonomi, nggak cuma di telco, tapi di genom, di DNA. Tapi di DNA itu juga big data urusan. Gitu. Aku tanya lagi sebagai awam tadi, soalnya keren banget ya. Jadi dari persebaran yang tadi itu sekilas aku sebagai awam yang mau mikir dikit, ya emang virus ini tuh beneran ada satu ya kan? Iya kan, ini jelas banget kan, ini fact check banget yang nyata kan, dari konspirasi itu kan. Ya masa 16.000 konspirasi terus. Efforted too much. Effort, iya, kecuali minta tolong sama malaikat sama Tuhan tuh. Terus yang kedua, jadi persebaran itu ya emang beneran awalnya dari Wuhan ya. Dan kesebar. Bisa dicek, iya, bisa dicek. Bisa dicek ya. Oke. Menarik banget sih. Ini bahkan belum ada. Nah, yang menarik di Indonesia adalah setelah Eijkman mengeluarkan berita positif itu, berita bahagia itu, sampai sekarang pun nggak ada orang atau media pun yang ngebahas ini ya. Jarang, nggak ada. Iya. Karena mungkin iya.
Karena itu apa yang ya? balik minggu lalu yang budaya riset itu ya, mungkin budaya riset Mungkin. jurnal itu kan. Nah, ini kita bisa Iya. nyambungin Oke. ke tahap selanjutnya vitamin D itu kan. Ya. Jadi kalau genom sama strand ini sebenarnya membantu kita menemukan obat nggak sih, vaksin? Tujuan utamanya itu apa? Lebih ke Membantu. tracing penyebaran Jadi, atau vaksin? Iya, vaksin itu kan bukan hanya soal menemukan dan memperbanyak, tapi distribusi macam-macam. Nah, ini dengan genome something ini, kita bisa membantu bukan menemukannya, tapi di poin-poin lain gitu. Misalnya disebarinnya, misalnya Asia Indonesia tuh banyakkan strain yang apa, terus paling cocok vaksin yang mana gitu. Misalnya itu ya. Jadi untuk reevaluasi ya Mas ya sebenarnya itu. Jadi kan si vaksin-vaksin ini kan katanya ada 100 company yang sedang berlomba lagi bikin vaksin. Nah ini sebenarnya data yang penting untuk company-company itu sendiri juga. Jadi mereka bisa ngecek vaksin yang mereka sekarang bikin ini, ya itu kayak tadi Mas Kamil bilang, paling efektif di negara mana, dengan strain yang seperti apa, dan tingkat efektivitasnya apa mungkin berbeda gitu. Jadi misalnya vaksin dari perusahaan A, kita fokus jualnya berarti ke Amerika dan yang punya strain yang warna ungu, yang warna merah tadi gitu. Nanti perusahaan yang lain misalnya ini pas buat semua, ya udah berarti dia bisa ngejual untuk semuanya gitu. Jadi untuk evaluasi lagi sih dari pembuatan itu dan saling ngecek lagi. Jadi antivirus yang dibikin masih efek nggak sih kalau misalnya virusnya punya mutasi ini gitu. Nah ini semua dilakuinnya pakai komputer modeling ya Mas ya. Nah, balik lagi ke big data ya, itu. Jadi nggak ngecek virusnya gitu, tapi dia pakai komputer modeling. Kalau Indonesia nggak ngelaporin rutin, yang rugi siapa coba berarti Mas? Indonesia Pak Kamil, karena nanti kita nggak tahu gitu. Bisa jadi ya. Bukan salah, vaksinnya nggak tepat atau belum. Yes. Iya. Wow. Makanya jadi, balik lagi kenapa bangga dengan keunikan sendiri itu aku juga nggak ngerti, karena kan nyusahin kita juga kalau kita ternyata memang unik gitu. Udah bagus kita nggak unik sama-sama semuanya, jadi ya kita one fit for all. Jadi obatnya sama ya. Yes. Iya, berarti obatnya sama. So far sih obatnya masih sama so far, tapi kita jangan bangga titik itu. Kalau kita nggak ngelaporin, misalnya ada perubahan strain yang sangat masif misalnya, kan mungkin aja kita nggak bisa tahu karena kita nggak pernah ngelaporin apa-apa gitu. Nanti kita taunya malah bukan di awal tapi di akhir, misalnya ada mortality rate tiba-tiba naik, atau misalnya nanti dengan vaksin ada strain resisten gitu, ada tetap orang sakit. Kita nggak bisa ngulik apa-apa. Lagi yang rugi. Yang rugi ya Indonesia sebenarnya. Jadi kalau kita nggak bangun sistem sains, nggak bangun infrastruktur untuk ini penelitian, yang rugi ya sebenarnya bukan yang untung bukan mereka, yang rugi juga bukan mereka gitu. Yang rugi ya kita sendiri gitu. Ini kenapa makanya sharing data tuh sangat penting ya Mas ya, karena ya untuk kebaikan sendiri juga sih. Jadi bukan yang kayak kita harus setor gitu loh, kita harus setor, tapi benefitnya di situ. Mas Yursa? Ya. Berarti aku tanya nih, kayak vaksin-vaksin yang disuntik ke anaknya kita, kayak polio, hepatitis, macam-macam itu juga melalui fase ini yang genome strand ini dulu, enggak? Oke. Akhirnya ketemu satu obat yang sama ya? Iya, kayak influenza contoh bagus ya. Influenza tuh ada North, ada South. Kita tuh yang South ya kalau nggak salah ya. Jadi misalnya kamu tinggal di UK atau di Jepang, itu misalnya influenza pas lagi naik, misalnya di musim dingin atau musim gugur, itu pasti ada saran untuk rekomendasi untuk disuntik influenza virus ya. Apa? Vaksin ya. Itu tuh strain yang North gitu, bukan yang sama kayak di Indonesia. Jadi kita nggak bisa vaksin di Indonesia terus kita di sana udah kebal, itu kemungkinan besar enggak, karena virusnya beda gitu. Nah itu taunya dari mana virusnya beda? Dari kayak gini nih, kayak data bank yang diupdate terus gitu. Dan dari data kayak gini juga kita tahu berapa frekuensi yang harus kita lakukan untuk virusnya. Kayak influenza tuh contoh yang baik juga, karena dia kan untuk di negara-negara yang influenzanya virus infeksinya tinggi harus disuntik vaksin tuh kalau bisa 1 tahun sekali. Itu karena influenzanya rate mutasinya tinggi gitu. Membuat kita bisa kena beberapa tipe virus dalam kurun waktu yang singkat gitu. Makanya harus terus vaksin. Gitu, Mas.
Lanjut mungkin ke itu apa? Ada riset dari Indonesia. Ini Mas Kamil yang nemuin. Mas Kamil yang cerita dong ini. Iya. Vitamin D. Cerita dulu artikel vitamin D yang Kalimantan mungkin itu gimana? Nggak ini ya, lama. Aku lupa nyimpannya di HP soalnya kalau dibuka di sini. Jadi aku itu sama ada YouTube, kanal YouTube yang ngomongin soal COVID. Dokter di mana ya, di Eropa nggak salah. Itu di UK sih dia di UK ya. Itu tuh selalu ngomongin kemajuan COVID gitu. Dia selalu kayak informasi gitu loh. Dia agen informasi secara umum, pribadi gitu. Tapi followernya banyak banget. Dan selalu selalu membahas sesuatu di seminggu 2 kali nggak salah. Membahas sesuatu yang penting-penting gitu. Lah, vitamin D dari Indonesia itu masuk gitu. Tiba-tiba masuk. Orang aneh kan. Aku juga kayak spotlight gitu loh. Kok kenapa ada penelitian di Indonesia gitu? Soalnya setauku baru digagas lah istilahnya secara swasta oleh teman-teman dokter. Ada kasus COVID ada sih. Itu udah. Nah, jadi case report gitu mereka mau ini. Soalnya Kemenristek sama sekali nggak ngarah ke situ. Nggak ada laporan apa-apa. Tapi tiba-tiba ada satu dokter yang jurnal yang belum resmi publish itu istilahnya on press lah istilahnya. Masih dalam submitting ke jurnal yang resmi mungkin. Itu nyampe ke dokter ini bahwa dan hasilnya itu mengagumkan. Satu, dia itu dari judulnya aja udah mengklaim bahwa vitamin D adalah satu faktor vitamin D ya. Ya, kadar vitamin D itu mempengaruhi derajat kematian karena COVID. Ya, itu kan udah ini ya bahwa itu mind blowing buat mereka karena selama ini dunia nggak ngelirik vitamin D gitu. Walaupun vitamin D secara teori adalah salah satu syarat untuk imunitas ya. Tapi dunia nggak pernah ngelirik itu karena nggak ada bukti. Terus tiba-tiba Indonesia dengan tanpa aling-aling ngeluarin data itu dan lihat di studinya itu dia ngelibatkan 780 kasus. Dengan aku nggak tahu perbandingan kasusnya itu ada 2 geng yang dikelompokin gitu, yang masih aktif, masih hidup sama yang udah mati. Yang masih hidup sama udah mati itu dicek vitamin D-nya semua. Jadi vitamin D itu ngeceknya gimana, Mas? Dengan mengukur kadar darah di darah ini ada 25-DOH itu adalah representasi dari vitamin D gitu. Zat aktifnya. 25-OHD, 25-DOH gitu. Ada kadar yang itu adalah vitamin D gitu. Di dalam darah gitu. Terus aku ngomongin soal penelitiannya dulu ya. Jadi 780 sampel pasien, misalnya 300-annya udah mati, sisanya untuk hidup, itu dicek vitamin D-nya secara retrospektif dari data medis yang udah terekam. Rekam medis istilahnya. Itu jadi dilihat vitamin D-nya yang mati itu bukan dicek pas udah dikubur enggak, maksudnya dari mayat gitu diambil darahnya enggak, tapi udah dicek dulu gitu loh data-datanya. Jadi diulik gitu sama mereka bahwa vitamin D-nya ternyata levelnya segini nih. Dan dicek juga variabel lain yang simple banget adalah umur, kelamin, dan comorbidity. Komorbiditas tuh kayak penyakit penyerta. Yes or no gitu. Ada atau enggak. Terus dicek secara statistik, dikomparasi bahwa yang vitamin D itu ada 3 kelompok. Rendah, sedang, sama normal. Terus diulik-ulik. Jadi orang dengan klaim yang terakhirnya ini ya, terakhirnya konklusinya adalah orang dengan vitamin D rendah itu 10 kali lebih cepat mati, 10 kali lipat lebih risiko mati daripada yang normal. Dan yang intermediate, kadarnya intermediate itu 7 kali lipat lebih bisa mati daripada orang yang normal dengan COVID semua. Itu bagus banget kan, Mas? Ya nggak? Ternyata? Ya itu kan dengarnya bagus kan. Itu mind blowing buat kenapa itu dibahas karena ini datanya bagus banget, too good to be true gitu. Iya.
Di papernya ya. Kalau misalnya mau cari. Kemarin tuh kan aku ada file PDF-nya ya, tapi di sekarang aku nggak bisa download. Jadi dikasih abstraknya aja deh nih. Tuh, abstract view-nya 58.000 loh. Banyak banget kan? Iya, jadi orang tuh banyak banget yang tertarik. Karena ini too good to be true itu, gitu. Makanya orang pada tertarik ngelihat lagi lebih dalam. Nah, kalau mau point out aneh-anehnya satu-satu nih, panjang nih ceritanya. Jadi kalau misalnya ngelihat sekilas dari papernya ya, ini aku ngerasanya kok aneh ya gitu. Kok aneh karena biasanya itu kan memang penelitian, apalagi yang kayak gini itu kan involves banyak orang, misalnya 780 orang. Itu biasanya ada afiliasinya gitu, tidak keluar dari kantong pribadi gitu. Tapi di sini kok nggak ada tulisannya, cuma ada tulisan penulisnya RSUD aja. Kabupaten RSUD Kabupaten Sukarama itu di Kalimantan. Iya, dan pas dicari tahu ini dari di Kalimantan gitu. Terus Dan yang pas lainnya dicari tahu penulisnya lagi, semuanya independen. wait, aku dicari tahu lagi. Jadi ada netizen. Jadi aku kan bahas di IG. Ada yang bilang, aku juga nggak bisa deep investigation lagi, tapi dia bilang dia kerja di situ. Oh, I see. Dan dia nggak tahu dia siapa gitu. Prabowo ini. Ya itu. Emang aku coba cari tahu nama orang yang masing-masing di sini nggak ketemu. Nggak pernah nulis semua. LinkedIn nggak pernah nulis, jadi nggak pernah ketahuan di LinkedIn-nya atau di ResearchGate itu kayak apa sih namanya social medianya scientist gitu. Nggak ketemu sih sebenarnya. Jadi tapi sebenarnya dari yang aneh-aneh ini kita udah langsung nangkep bahwa wow, this is true or not. Lebih not, gitu. Terus yang aneh aku sama Mas Kamil lihat juga adalah angkanya ini ya, 708 cases. Dan dia dengan laboratory confirm infection dia di Indonesia. Ngumpulin pasiennya itu dari Maret sampai 24 April. Terus aku ulik kan tanggal 24. Dia bilang itu kasusnya berapa? Di Kalimantan sendiri, Kalimantan segede itu nggak nyampe 400. Loh, kok bisa? Dengan kasusnya 780. Nah, kalau misalnya ini adalah suatu multi-center study, jadi mereka banyak afiliasi dan banyak kerjasama dengan rumah sakit lain, ini mungkin aja sebenarnya ya. Jadi kayak sebenarnya, misalnya dia jadi jumlah kasusnya itu digabung dari yang Jakarta, Kalimantan, terus misalnya Sulawesi, terus abis itu Sumatera gitu. Itu mungkin aja sebenarnya. Tapi sayangnya tidak disebutkan di metodenya. Mereka cuma bilang bahwa ini multi center dari Indonesia, cuma ngomong gitu, nggak ngomong dari mana-mana. Kalau orang luar negeri baca ini sekilas pasti nggak akan ngerasa aneh ini sih gitu, karena mungkin buat dia mengumpulkan sebanyak orang ini dan melakukan tes, misalnya tes darah untuk 780 orang tuh di luar negeri mungkin nggak akan terlalu susah. Cuman aku bayangin di setting Indonesia, berarti 780 orang ini semuanya harus dites vitamin D-nya, dan itu salah satu tes yang tidak umum dilakukan kalau misalnya kita sakit misalnya. Aku juga udah ngulik normal vitamin D normal ini tes yang dilakuin gitu. Ya, lab ini sebuah hal yang khusus juga kan di setting rumah sakit, apalagi rumah sakit daerah-daerah gitu di luar Jawa gitu. Vitamin D tes ini sangat tidak rutin, 1. 2, mahal. Dan dia itu ngeklaim bahwa grup dari yang mati itu udah dicek vitamin D sebelum direkam medisnya. Berarti apakah itu benar? No, I think no. Gak ada yang dicek vitamin D. Iya, menurutku begitu. Kalau berkaca sama sistemnya. Ini tinggal 1 menit, kita putus dulu, kita sesi selanjutnya gimana? Sesi terakhir. Oke. Untuk ngelanjutin ini ya, ngelanjutin ngomongan ini. Ntar, oke. Aku leave aja ya.